Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dia Kusuma Wardani dengan nomor NBI 13121000160 dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya dari kelas D dalam rangka mengerjakan tugas ETS Hukum Tata Negara. Dan di sini saya akan menerangkan atau mewawancara dan videonya akan saya tampilkan setelah ini. Halo Kak, sorry ganggu malam-malam. Boleh perkenalan namanya siapa? Halo, namaku Rika. Kakaknya? Namaku Ayu. Ya, perkenalkan nama saya Dia Kusuma Wardani dari kampus Universitas 17 Agustus Surabaya. Ya. Saya boleh nanya gak kayak ini? Boleh kan ya? Aku mau nanya sih, apa itu lembaga negara menurut kakak? Boleh kakaknya dulu? Kalau menurutku lembaga negara itu kayak DPR, MPR, MA, KY gitu. Kalau kakaknya? Kalau menurutku lembaga negara itu suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekarang. Oke, di sini aku boleh jelasin sedikit ya Kak, menurut lembaga negara menurut Hans Kelsen. Nah, organ negara itu setidaknya menjalankan salah satunya dari dua fungsi, yakni fungsi menciptakan hukum atau fungsi yang menerapkan hukum. Nah, dengan menggunakan analisis Kelsen tersebut, Jimli Asidiki menyimpulkan bahwa pasca perubahan Undang-Undang 1945 dapat dikatakan ada 34 lembaga. Nah, dari 34 lembaga itu ada 28 lembaga yang kewenangannya ditentukan baik secara umum maupun secara rinci dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan besarnya tunjangan jabatan terhadap pejabatnya. Terus untuk itu ada dua kriteria Kak. Di sini tuh ada yang kriteria hierarki yang bentuk sumbernya normatif, kualitas fungsinya yang menentukan kewenangannya, dan ada organisasi lapis pertama, yaitu dapat disebutkan sebagai lembaga tinggi negara. Yang organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Di antara lembaga-lembaga tersebut ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer, dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang. Jadi di sini tuh ada lembaga tinggi negara yang sederajat dan berfungsi independen, yaitu presiden dan wakilnya, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK. Terus yang kedua tuh ada lembaga negara dan komisi-komisi negara yang bersifat independen, yang berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance, selain seperti kayak KY, BI, TNI, Polri, KPU, dan masih banyak yang lainnya. Terus yang ketiga ada lembaga-lembaga independen lain yang dibentuk berdasarkan seperti undang-undang, seperti PPATK, KPPU, KPI. Kemudian ada yang keempat ada lembaga-lembaga dan komisi di lingkungan eksekutif. Ada kayak KKI, Komisi Pendidikan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Lemhanas, LIPI, BPPT, BPN, BKN, LAN, LIN. Terus ada lembaga komisi yang lingkungannya eksekutif, kayak menteri dan kementerian negara. Nah, jadi saya mau nanya Kak, menurut Kakak, lembaga negara yang berlaku di Indonesia sekarang udah sesuai sama Undang-Undang Dasar 1945 belum ya? Menurut saya ya Kak ya, boleh jujur-jujuran nih ya, aslinya ya agak belum kalau bisa dibilang ya. Soalnya di Indonesia juga masih banyak kasus-kasus korupsi kayak gitu. Dan berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, menurut Hans Kelsen, organ negara itu setidaknya menjalankan salah satu dari dua fungsi, yakni fungsi menciptakan hukum dan atau fungsi yang menerapkan hukum. Dengan menggunakan analisis Kelsen tersebut,
Jimli Asidiki menyimpulkan, pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan terdapat 34 lembaga negara. Sehubungan dengan hal itu, maka dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya, ke-34 lembaga tersebut ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang. Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri atau yang namanya di Indonesia dibentuk karena lembaga-lembaga negara yang ada belum dapat memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan munculnya era demokrasi. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Dadah.